Haleluya, saya Shalom, saudara dan sahabat. Saya senang sekali bisa kembali melayani bersama-sama dengan saudara. Hari ini adalah ibadah spesial, kita akan merayakan memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya, saya berdoa saudara dan sahabat senantiasa dipimpin, senantiasa dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan, dalam setiap aktivitas yang Bapak Ibu Saudara Sahabat laksanakan di hari-hari ini. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh memperingati hari Pentakosta. Biarlah kami semua senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, biarlah Roh Kudus-Mu mencurahkan kepada pribadi masing-masing. Bagi yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, biarlah senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap aktivitas yang kami laksanakan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipuji disembah dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah kami. Haleluya. 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 Kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan hati yang lebih sungguh kepada Tuhan, kita ulangi pujian ini kembali. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus,
Pujian ini kembali. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hati. Amin. Yes. Perhiaskan kekudusan. Haleluya. Seluruh surga. Haleluya. Sujud menyembah. Amin. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan. Radabaya shikata radabaya se. Radabaya shia radabaya se radabaya. Menyembah. Kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sembah Tuhan. Haleluya. Biar namamu kudus di tempat ini. Haleluya. Layak kau disembah Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu, oh Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your
Spirit. Lord, I'm crying out. One more time, come Holy Spirit. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Oh, Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Oh, Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah, hallelujah. Let's worship Him. Mari sembah Tuhan, haleluya. Glory bagi Tuhan, haleluya. We need more and more of you, Holy Spirit. We need more and more. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara dan sahabat. Kita akan terima janji Allah saat ini. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita lanjut pujian ini kembali. Kita terima janji Allah saat ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah akan digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kehadirannya, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kehadirannya, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya. Kita adalah umat Allah yang siap menerima janji Allah. Kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, oh, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Sama-sama katakan, urapi kami, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Roh Kudus hadir saat ini juga. Dia siap mencurahkan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini,
mengalirlah sekarang. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir di sini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini kita semua telah dilawat oleh Roh Kudus dan mempersiapkan hati kita lebih dalam untuk menikmati hadirat Allah. Oleh karena itu saat ini marilah kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan oleh karena Engkau hadir di tempat ini, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Bapa, kami bersyukur kami telah memuji Engkau, menyembah-Mu dan menikmati hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hati kami yang terbaik untuk menerima firman Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup kami pagi ini. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah buat kami, urapilah kami oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Urapilah kami sehingga apa yang kami terima melalui berita firman Tuhan pagi hari ini sungguh meneguhkan, menguatkan, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau telah persiapkan untuk menyampaikan berita firman-Mu buat kami semua umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menyambut berita firman-Mu yang penuh kuasa atas kami pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun
tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, pagi hari ini hari yang istimewa buat kita sekalian, oleh karena tepat pada hari ini Bapak Ibu kita peringati tentang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari dicurahkannya Roh Kudus, di mana pada waktu itu rasul-rasul di Yerusalem menerima janji Bapa, di mana ketika 50 ke hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri 40 hari lamanya kepada murid-murid, dan dengan banyak sekali cara-cara yang dia menunjukkan dirinya dia hidup. Dan sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, sebab Tuhan berjanji akan mencurahkan kuasa, ataupun mereka akan menerima Roh Kudus untuk menjadikan mereka saksi Tuhan. Dan 10 hari tepat mereka menanti, hari ini kita peringati sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu. Dan saya percaya bukan saja buat para rasul yang telah terjadi dan mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tetapi janji Bapa masih diberikan, masih dia janjikan bagi kita, dan dia sanggup berikan juga pagi hari ini buat kita semua yang belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Pagi hari ini saya yakin Tuhan sanggup dan Tuhan rindu juga memenuhi setiap kehidupan saudara untuk menerima baptisan Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam 10 hari ini kita sudah menanti seperti juga rasul-rasul pada waktu itu menanti janji Bapa. Dan saat ini kita juga memasuki 10 hari, dan tepat hari ini hari yang ke-10 kita juga berdoa, bahkan berpuasa menanti pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagi yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, teruslah menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, tepat di hari Pentakosta ini, saya memberi judul khotbah saya, Kuasa Pentakosta. Haleluya. Kuasa Pentakosta. Dan firman Tuhan kita belajar dari teks yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini, yaitu bagaimana gambaran jemaat mula-mula ketika rasul-rasul menerima baptisan Roh Kudus. Janji Bapa dicurahkan atas mereka, Roh Kudus turun atas para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem, 120 orang jumlahnya. Dan pada waktu itu mereka menerima lawatan Allah, curahan Roh Kudus secara luar biasa. Dan setelah itu Petrus tampil berkhotbah, Petrus tampil menyampaikan siapa Yesus kepada banyak orang yang ada di sekitarnya dan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa jemaat mula-mula yang kita baca bersama-sama tadi, bahwa inilah lahirnya gereja Tuhan, ditandai dengan tercurahnya Roh Kudus pada setiap orang percaya, dimulai dari hari Pentakosta. Itulah hari lahirnya gereja. Dikatakan, dan setelah Roh Kudus tercurah, kita melihat suatu perubahan yang luar biasa terjadi dalam cara hidup jemaat saat itu, sehingga mereka, firman Tuhan tadi ayat terakhir dikatakan, disukai oleh semua orang. Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan, tentunya kita juga ingin mengalami ini dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kesaksian. Waktu kita menerima Roh Kudus, kita menjadi saksinya Tuhan dan disukai oleh semua orang. Banyak orang tertarik dengan kehidupan kita dan banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Itulah
Fungsinya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita supaya kita menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari teladan hidup jemaat mula-mula ini. Yang pertama kita melihat dari teks yang kita baca bersama-sama tadi, yaitu yang pertama menunjukkan jemaat mula-mula ini. Para rasul dan jemaat mula-mula menunjukkan perubahan hidup yang jelas, Bapak Ibu. Perubahan hidup yang jelas terjadi pada waktu pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada rasul dan semua jemaat pertama, jemaat mula-mula ini. Dikatakan di dalam ayat 42 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pencurahan Roh Kudus atas jemaat telah mengubah kehidupan mereka, telah mengubah mereka. Dikatakan ada suatu kerinduan yang besar di dalam hidup mereka. Mereka tekun menunjukkan ketekunan mereka membuahkan hasil. Ketekunan mereka menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang mengubahkan hidup mereka, cara berpikir mereka, sikap hati mereka, cara pandang mereka tentang Tuhan sekarang sudah berbeda. Ada haus dan lapar yang luar biasa di dalam hati mereka. Bapak Ibu, mereka bertekun, dikatakan di sini berbicara tentang ketekunan. Kalau kita melihat di sini bersekutu ataupun koinonia. Dalam firman Tuhan dikatakan bahkan mereka belajar. Mereka inilah fungsi salah satu gereja, bertekun, menanti atau merindukan, mengalami pertumbuhan iman. Ini adalah yang terjadi pada jemaat mula-mula, dan mereka saudara-saudara tiap-tiap hari belajar firman Tuhan. Mereka mendengarkan rasul-rasul mengajar mereka, itu jemaat mula-mula. Mereka mau belajar, mau bertumbuh, semakin mau mengenal tentang Tuhan Yesus, semakin mau mengenal tentang Allah dalam hidup mereka. Mereka dikatakan sungguh mengalami perubahan dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pengenalan mereka yang sungguh akan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus dicurahkan atas jemaat mula-mula yang membangkitkan rasa haus dan lapar akan Tuhan, merindukan pengenalan yang sungguh akan Tuhan bagi murid-murid, bagi rasul-rasul, bagi jemaat mula-mula, bagaimana dengan kehidupan kita pada hari-hari ini? Saya yakin kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ada haus dan lapar belajar firman Tuhan. Gereja dikatakan adalah membimbing umat Tuhan untuk belajar bertumbuh imannya, belajar mengasihi Tuhan, bagaimana belajar melayani dan lain sebagainya. Kita bertumbuh mulai dari anak sekolah minggu, dalam ibadah remaja, kaum muda, dalam kelompok-kelompok yang ada, dan dikatakan dalam ibadah raya kita mensyukuri betapa luar biasa Allah itu di dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat di sini, di dalam ibadah raya lah, di dalam bagian ini, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Untuk apa? Belajar firman, Bapak Ibu. Dan gereja kita juga ada pendalaman firman Tuhan ini, di mana kita buka pendalaman firman Tuhan, ada kelas growing up dan lain sebagainya. Dan ini adalah gereja yang menjalankan tugasnya, koinonia. Dikatakan menjalankan tugas persekutuan, bersekutu, bertekun. Itulah yang terjadi di dalam jemaat mula-mula yang mendorong kita juga pada hari-hari ini. Kalau kerinduan yang besar akan Tuhan ada di hati kita, itu artinya saudara sudah mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara cuek, baca firman Tuhan saja malas, itu berarti saudara perlu datang kepada Tuhan, perlu bertobat untuk datang minta lawatan Allah. Karena kita sedang belajar mengalami pencurahan Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah kita rasa rindu, rasa haus dan lapar akan Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, dan disertai ketika mereka mengenal Tuhan, dan rasul-rasul itu dikatakan melakukan mujizat dan tanda setelah menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu,
Kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Ada power, ada kuasa Allah dicurahkan, kita alami dalam hidup kita. Rasul-rasul mengalami sehingga Petrus dan Yohanes pada waktu itu, mau setelah dia melayani banyak orang bertobat, bahkan pada waktu itu jumlah jiwa 3.000 orang langsung dimenangkan. Jumlahnya begitu banyak, orang-orang mendengar khotbah Petrus, dan ketika itu banyak orang menyerahkan diri, dibaptis dan bertobat, menyerahkan diri, dibaptis, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, suatu kali Petrus dan Yohanes pergi ingin ke bait Allah, dan kemudian dia berjumpa dengan seorang lumpuh di sana yang dari lahir sudah lumpuh dan selalu ada di gerbang bait Allah atau gerbang indah, dikatakan minta sedekah, minta kerjanya tiap hari dia diusung untuk minta belas kasihan orang. Tetapi Petrus yang adalah orang yang pribadi yang sudah dirubah oleh Tuhan, Roh Kudus mengubah hidupnya, yang tadinya pengecut sekarang pemberani, memberitakan siapa Yesus yang dulu dia sangkal, sekarang dia beritakan. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa mengerjakan kehidupan Petrus, Bapak Ibu. Dan ketika bertemu dengan seorang lumpuh yang peminta-minta ini, dan dia berharap mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes, dan Petrus berkata kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret, dia ulurkan tangannya, memegang tangan kanannya, memegang tangan orang itu, dan berjalanlah. Dan seketika itu juga Bapak Ibu, orang yang lumpuh dari lahir berjalan. Bukan karena siapa-siapa, ini karena Roh Kudus yang telah mengurapi Petrus. Haleluya. Ada kuasa Allah melingkupi hidupnya. Ada tanda mujizat yang menyertai kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya yakin, dan kalau kita belajar kisah para rasul sepenuhnya, ada banyak sekali tanda-tanda kepekaan semakin tinggi mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dikatakan arahan-arahan Tuhan dalam pelayanannya luar biasa. Tanda heran, mujizat-mujizat terjadi atas kehidupan dan pelayanan para rasul dan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu, tentunya ini sangat kita rindukan juga dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi pemberani, hidup kita menjadi orang yang punya kuasa, karena ada kuasa firman mengerjakan hidup kita, ada kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kita untuk menjadi kesaksian. Bahkan kita bisa memenangkan banyak orang, bahkan kita bisa berdoa buat orang-orang yang seperti Petrus, manusia biasa seperti saya dan saudara, tapi bisa dipakai oleh Tuhan apabila Roh Kudus turun atas hidupnya. Ada power, ada kuasa Roh Kudus memakai dan mengurapinya. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kalau tadi jemaat mula-mula itu kita melihat ketika Roh Kudus mengurapinya, membaptiskan mereka memiliki haus dan lapar, mereka bertekun mencari Tuhan. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat Tuhan pagi hari ini, sebagaimana jemaat mula-mula kita lihat bersama-sama, mereka tidak menjadi egois, tetapi senantiasa memperhatikan setiap kebutuhan dan keperluan jemaat yang lain. Dan ada kepedulian yang luar biasa di dalam memperhatikan kepedulian yang tinggi kepada kekurangan orang-orang yang di sekitarnya, kepada saudara-saudaranya yang menderita, sepenanggungan. Mereka merasa sepenanggungan dengan orang yang sedang mengalami kesulitan. Demikian kita menghidupi firman dengan baik dan melakukannya. Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu tidak egois. Dalam arti kata, waktu Roh Kudus turun dalam hidup mereka, mereka merasa apa yang mereka punya adalah kepunyaan saudaranya. Ada kepedulian yang luar biasa di dalam hatinya, dan ada kerinduan ingin melakukan sesuatu, ingin melayani, ingin memberikan sesuatu kepada saudara-saudara mereka. Ini berbicara dengan bagaimana tentang pelayanan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Bapak Ibu, apabila Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang,
Bukan saja dia berani menyaksikan Yesus, tetapi dia juga berani berkorban, memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Dan saya melihat jemaat mula-mula ini luar biasa. Ada setiap hari ada saja yang menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang yang kekurangan. Bagaimana dengan konteks hari-hari ini dalam kehidupan kita? Banyak kali jemaat hari-hari ini, banyak orang mengatasnamakan mereka sebagai orang Pentakosta. Tetapi banyak kali kita orang karismatik, orang Pentakosta, seringkali kita sudah tidak memeriksa bahwa banyak kali kita sudah terjebak dengan keadaan ini, dengan kondisi zaman hari-hari ini yang lebih mementingkan diri sendiri, egois. Dan mulai melihat hanya kepentingan diriku, keluargaku, golonganku, kelompokku. Dan kalau kita belajar dari jemaat mula-mula adalah mereka begitu punya hati peduli dengan sesamanya. Peduli bukan saja dengan orang-orang saudara seiman, tapi mereka juga peduli kepada orang-orang lain. Ada saja tiap hari mereka menjual hartanya berbagi kepada orang-orang lain. Bapak Ibu, saya teringat ketika gereja kita juga memulai pelayanan di sini. Saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita masih di ruko 1, ke ruko 2, ke ruko ketiga. Ruko pertama awal perintisan. Saya yakin itu Tuhan bekerja di atas kehidupan seperti jemaat mula-mula membangun gereja, membangun pekerjaan Tuhan. Dan saya nggak pernah lupa. Saya tidak akan pernah melupakan ketika ada seorang yang bawa di sini jemaat mula-mula, jemaat awal gereja ini. Dikatakan bahwa dia bawa emas batangan, saudara, yang mungkin dia simpan sudah begitu lama untuk kita bisa melangsungkan pelayanan. Bahkan ada yang berkorban memberikan. Dan suatu kali waktu kami berdoa bersama-sama, kita dulu masih ngontrak, dan suatu kali saya juga yakin itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika saya dan Pak Mul pada waktu itu berdoa, sedang melayani, dan ada satu orang dikatakan tergerak untuk dia sedang membangun rumahnya, dia mau membangun rumah, dan kemudian dia ingat udah kumpul tukang semua dan sudah mau menaikkan bangunan di atas rumahnya itu, di atas tanah itu. Dan kemudian dia teringat, dia pikir kenapa ya kok gak sejahtera ini. Tiba-tiba dia ingat, dia bilang, saya ingat kok pendeta ini, saya ingat pendeta Mulyanto, dia katakan, saya ingat pendeta itu. Dan gimana caranya saya gak tahu. Tapi saudara, dan kemudian dia cari tahu nomor telepon, dan akhirnya kok dia bisa kontak. Dan kemudian dia mengatakan begini, saya mau minta tolong segera sekarang juga, saya di lokasi, tukang saya sudah ada. Untuk apa? Mari datang, doakan tanah karena saya ingin bangun rumah. Tukang-tukang tidak mau bangun karena ada harus tanam sesuatu untuk mereka supaya selamat bangun rumah itu. Dan kemudian saudara, singkatnya kami berdoa, dan setelah berdoa Bapak Ibu, hal-hal yang kadang kita di luar rasio kita, tapi orang setelah berdoa kami pulang, dan orang itu mengatakan begini, mana pelayanannya sekarang di mana? Kami di Depok. Kemudian dia mengatakan begini, waktu zaman itu tahun 2002 itu kondisi Depok ini belum seberkembang sekarang. Tetapi saudara, pada waktu itu kami masih ngontrak juga, kita masih ngontrak satu ruko itu masih 35 juta. Dan dia mengatakan begini, oh begitu ya pelayanan di sana. Baik, setelah kami pulang dia bilang, tolong dong minta nomor rekening. Dan suami saya nggak tahu nomor rekeningnya. Dan saya bilang, waktu itu masih lipo. Oh, terus dia bilang, nggak tahu nomor rekening. Kalau ibu tahu nggak nomor rekeningnya? Oh, saya bilang, saya ada nih, bawa buku tabungan. Kebetulan ada di tas saya. Kemudian saya mengatakan ini nomornya. Saudara, saya pulang, dan besoknya itu dalam tahap di mana kami mau persiapan mau perpanjang ini kontrak ruko. Dan kemudian saya nggak menyangka-nyangka orang itu mengatakan mentransfer uang cukup besar sekali buat saya pada waktu itu, sangat besar. Dan dia transfer 60 juta. Saudara, itu hanya doakan, dan saya pikir doakan tanah dan kemudian mereka bangun. Itu salah satu cara Allah juga bekerja atas gerejanya. Dan ada yang menyumbang kursi awal pembukaan gereja. Ini semua tidak dibeli, semua disumbang jemaat. Ada nyumbang kursi, ada nyumbang mimbar, ada nyumbang sampai semua perlengkapan. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Dan bukan saja itu saudara. Dan ada fellowship, jemaat awal yang kita bangun, ada persekutuan, ada ingin berbagi satu dengan yang lain. Tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia ingin memberi apa yang terbaik dalam
dalam dirinya. Dia ingin persembahkan kepada Tuhan. Orang yang sungguh dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan. Dia ingin memberikan apa yang terbaik. Dia beri support, tidak ada artinya apapun di dalam hidup ini. Dia merasa Tuhan sudah luar biasa menyelamatkannya. Saya sudah mengalami kuasa Roh Kudus dan dorongan Roh Kudus. Bukankah ada banyak orang kesaksian bahwa ada banyak dia support pekerjaan Tuhan, banyak bantu di sana sini karena pekerjaan Roh Kudus mendorongnya sehingga dia tidak pernah berhenti ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi dia memikirkan bahkan saudara-saudara seiman. Ada orang-orang yang kekurangan, ada gereja Tuhan yang membutuhkan, ada pekerjaan Tuhan yang harus dilaksanakan, dilayani, dan dia mempersembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kuasa Pentakosta yang telah mengubahkan jemaat mula-mula, yaitu selain mereka dikatakan tidak mementingkan diri sendiri, ingin berkorban, ingin mengkontribusi, ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, bergembira dalam melakukan segala sesuatu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Dengan bergembira. Ada sukacita yang luar biasa meluap di dalam hati mereka. Sampai orang-orang berpikir mereka beribadah di jemaat mula-mula ini. Sampai mereka merasa orang-orang ini ada apa dengan mereka. Dengan bertekun mereka sungguh-sungguh dan ada orang menyindir mereka. Karena begitu ekspresi Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Ada sukacita, berbagi buat mereka tidak menjadi sesuatu beban. Dan bahkan dikatakan selalu ada, bahkan ingin membagikan. Ada kelompok-kelompok dari rumah ke rumah. Ada kelompok kecil yang bertumbuh luar biasa. Di bait Allah mereka bertemu, merayakan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Di kelompok-kelompok kecil dari rumah ke rumah, mereka memecahkan roti, mereka bergembira, makan bersama-sama. Ini menunjukkan sebuah keluarga di dalam Tuhan. Dikatakan di sini mereka dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak merasa menjadi beban. Bahkan ada orang berkata, mereka itu mabok oleh anggur. Tidak, saudara, mereka begitu bersukacita. Mereka mengalami kuasa kepenuhan Roh Kudus yang mengubah mereka. Mereka tertawa, mereka bersyukur, dan mereka banyak cara lawatan Allah terjadi atas mereka. Dan sampai orang-orang menyindir mereka itu sedang mabok. Tetapi karena apa? Karena begitu glory, begitu bersukacitanya. Gambaran kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Hari-hari ini biarlah kita juga memiliki selalu, karena sukacita dari Tuhan itu sukacita yang tak terkatakan, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur dengan kekayaan, harta apapun, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tak terkatakan. Tak terkatakan, luar biasa. Saya tidak tahu dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kalau ketika kita melihat anak-anak muda yang melayani pada hari ini, saya seusia mereka, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Usia 17 tahun, saya merasa bersuka cita, saya menikmati Tuhan, dan setiap kali lawatan Roh Kudus terus bekerja. Bukan tahun berapa, tapi terus menerus kita harusnya dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika orang yang dipenuhi Roh Kudus ada sukacita, kadang tertawa, kadang menangis. Itulah lawatan Allah, curahan kuasa Roh Kudus terjadi atas kehidupan seseorang, mengubahkan kehidupannya. Ada sukacita yang tak terkatakan. Bapak Ibu, tidak ada persungutan, tapi yang ada bersyukur dan bersukacita. Bisa berbagi, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Yang terakhir adalah dengan tulus hati. Dengan tulus hati dikatakan di dalam ayat 47 tadi, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Jemaat ini bukan saja bertumbuh dengan imannya, tetapi juga mereka menjadi kesaksian, menjadi berkat satu dengan yang lain. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh komit dengan Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan sekarang untuk menjadi kesaksian buat orang-orang di luar sana. Disukai oleh semua orang. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat kita rindukan tentunya dalam hidup kita. Bukan dibenci oleh semua orang, tapi disukai oleh semua orang. Dan dengan demikian menarik orang-orang lain
lain datang kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang olehnya kita telah diselamatkan. Dengan tulus hati sambil memuji Allah, mereka disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari jumlah bilangan orang-orang diselamatkan semakin banyak. Bapak Ibu yang terkasih, buatlah hidup kita menjadi tulus ikhlas dalam hal memberi, melayani tanpa mengharapkan adanya imbalan atau pamrih dalam melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi melayani Tuhan, dan dikatakan dengan hati harus selalu melihat motivasi hati kita, motivasi kita melayani Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan, kita melayani Tuhan. Kalau kita diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam satu bagian-bagian tertentu dalam pelayanan, itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena siapa kita, tapi siapa Allah Roh Kudus yang telah mengurapi dan memakai engkau dengan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, koreksi hati kita, selidiki hidup kita, introspeksi diri kita. Apakah saya masih punya motivasi yang benar, masih punya motivasi yang tulus ikhlas waktu saya melayani, waktu saya memberi sesuatu. Kalau orang yang tulus itu tidak memberi, dia tidak memberikan di kirinya, tangan kanannya memberi, tangan kirinya ngomong-ngomong, oh aku beri kepada Tuhan, aku beri kepada gereja, aku beri kepada ibu itu, bapak ini. Tidak seperti itu. Dengan tulus, saudara-saudara, biar Tuhan sendiri yang membalas berkatnya dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat buat Tuhan dengan tulus hati. Dan kalau kita menjaga untuk melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan, menjaga sikap hati kita, dibutuhkan hati seperti ini, sungguh-sungguh tulus, murni, dan tidak dikotori oleh motivasi-motivasi yang terselubung demi kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, maka kita akan melihat, maka Tuhan sungguh dipermuliakan melalui hidup kita, dan dampaknya banyak-banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini saya rindu, pribadi saya, hidup yang tidak lama ini, hidup kita bisa berguna bagi Tuhan, berguna bagi banyak orang, menjadi kesaksian yang menarik banyak jiwa buat Tuhan. Kita disukai oleh semua orang melalui hidup kita. Kesaksian tidak selalu, pemberitaan firman tidak selalu dengan perkataan, tapi melalui perbuatan kita, melalui sikap hidup, kesaksian iman kita, kita boleh berbagi hidup kepada orang lain, dan orang-orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita dan menarik banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita tundukkan kepala kita bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan. Bila curahan kuasa Roh Kudus kembali dicurahkan bagi kita umatnya. Saat ini Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, ketika firman ini ditaburkan dalam kehidupan saudara, ini adalah hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus yang kita peringati bersama-sama. Rindukanlah kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Rindukanlah Roh Kudus membaptis hidupmu. Dan saya yakin janji Tuhan ini bukan saja kepada para rasul pada waktu itu di Yerusalem, tapi juga buat kita yang menantikan Tuhan. Dia sanggup melawatmu, dia sanggup mencurahkan kuasanya. Dia sanggup mengurapi engkau pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus yang akan turun dalam hidup saudara, itu akan mengubahkan hidupmu dengan luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, urapiku, urapiku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lagu yang kita nyanyikan. Amin Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, oh Tuhan, kami yakin Kau mau mengurapi kami pada saat ini Roh Kudus. Roh Kudus, Kau mengurapi kami semua. Haleluya, angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan Roh Kudus atas setiap kehidupanmu di hari Pentakosta ini. Roh Kudus dicurahkan buat saudara. Segala kudus itu mengubahkan hidupmu pagi ini. Mengalirlah sekarang.
Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang telah tercurah di atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau membaptiskan setiap anak-anak-Mu oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis dan lembut, Roh Kudus yang menolong kami, yang dijanjikan oleh Bapa untuk menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu. Terima kasih Roh Kudus, ketika kami menerima urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dalam hidup kami diubah oleh Tuhan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya Tuhan, mengalami kuasa Allah, melakukan tanda-tanda heran dalam setiap hidup kami, melayani Engkau dengan cara yang luar biasa, menyatakan mujizat bagi dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji itu Kau berikan buat kami yang menerima Roh Kudus, melakukan perbuatan besar dari Tuhan dalam hidup kami. Pekerjaan Roh Kudus nyata pada pagi hari ini bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat kuasa Roh Kudus yang luar biasa mengurapi kami masing-masing, sehingga kami kembali bersemangat karena kekuatan Roh Kudus yang mengurapi kami hari ini, menjadikan kami saksi berani menceritakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, melalui kesaksian hidup kami, ada banyak orang akan dimenangkan bagi Tuhan, seperti teladan Jumat mula-mula. Tuhan, biarlah kesaksian hidup kami, bukan saja kami pintar Tuhan, mengerti firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, tapi iman kami, Tuhan, buah iman kami terbukti bagi banyak orang. Kami menjadi kesaksian disukai oleh semua orang dan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ubahlah hidup kami, buatlah hidup kami menjadi kesaksian yang indah di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang pagi hari ini kami terima Tuhan, telah mengubah kehidupan kami, telah mengurapi kami menjadi alat yang luar biasa yang akan Tuhan pakai di tengah keluarga, di tengah dimanapun kami berada, di masyarakat, di studi kami, di tempat pekerjaan kami, di marketplace. Tuhan memberkati, menjadikan kami kesaksian yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berita firman-Mu dan urapan-Mu. Baptisan Roh Kudus telah turun menaungi setiap kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ada di dalam komunitas badminton dan begitu banyak suara menyatakan
kami udah kangen pengen main. Wah, di mana lapangan yang sudah bisa buka? Kapan kita bisa segera main? Menurut pendapat saya, kalau untuk sebuah hobi saja kita rindu agar segera bisa normal kembali. Saya percaya di hati saya, di hati saudara-saudari sekalian, ada kerinduan besar sekali untuk supaya kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Dan kita tentu juga perlu tahu bahwa Bimas Kristen telah mengajukan surat kepada Menteri Agama agar ibadah-ibadah di gereja bisa dilaksanakan kembali, walaupun tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan sedang menunggu jawaban Menteri Agama. Percayalah, pada waktunya kita bisa beribadah kembali, kita bisa berdoa bersama kembali, kita bisa ber-IFC kembali. Jaga hati kita agar tetap dekat kepada Tuhan, agar tetap dekat dengan keluarga, juga dengan saudara-saudari seiman, sampai pada waktunya kita bisa menikmati kehidupan normal tetapi yang baru. Walau berbeda dari sebelumnya, itulah kehidupan normal orang-orang Kristen yang baru. Mari kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya kita menaikkan dulu sebuah pujian bagi Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang, berhembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sesungguhnya kami membutuhkan Roh Kudus tahun ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Berhembuslah ya Roh Kudus, urapilah para pakar-pakar kesehatan sehingga mereka mendapatkan pencerahan baru, dapat menemukan vaksin yang kemudian akan diproduksi massal, disebarkan ke berbagai negara, dan virus COVID-19 dapat ditaklukkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Roh Kudus memberikan hikmat tambahan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, pimpinan berbagai negara untuk menghantar masyarakat menuju tatanan hidup normal yang baru. Kami berdoa memohon kepada Tuhan agar pimpinan-pimpinan gereja mendapatkan pengurapan yang khusus lebih daripada sebelumnya, sehingga pada waktunya ketika gereja akan aktif untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaptis, untuk mengajar, untuk memuridkan, pimpinan-pimpinan gereja dapat melakukannya dengan cara baru,
yang justru lebih efektif dari sebelumnya. Kami berdoa memohon kepada Tuhan agar umat-Mu juga bahkan segenap masyarakat diberi oleh Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, kemampuan untuk beradaptasi di dalam satu pola hidup yang baru, tetapi kami beradaptasi sedemikian rupa sehingga masa depan pribadi, masa depan keluarga, masa depan pelayanan, bahkan masa depan karir dan pekerjaan lebih baik daripada sebelumnya. Beri kami harapan, beri kami iman, beri kami sukacita tambahan, beri kami semua yang dibutuhkan, ya Roh Tuhan yang kudus, menyongsong masa depan yang baru dengan pertolongan Roh Kudus yang bahkan lebih berbuah bagi Tuhan, lebih berdampak bagi masyarakat, lebih diberkati dan lebih menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan semakin banyak orang. Pada akhirnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah gagal. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin.